singkat dari Masjid Al Osmani, siapa yang mendirikan, kenapa Masjid Al Osmani didirikan, lalu sultan-sultan apa saja yang dimakamkan di sini, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala alihi wa ala alihi washabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita banggakan siswa SMA Budi Agung yang hadir pada hari ini dalam kegiatan mencari ilmu pengetahuan tentang sejarah Masjid Raya Al Osmani. Baiklah, bahwa sejarah Masjid Al Raya Al Osmani ini berawal di masa Sultan Osman Perkasa Alam yang merupakan sultan yang ketujuh. Pada tahun 1870 Sultan Osman sudah mendirikan masjid yang ukurannya 16 kali 16 meter. Kegunaannya pada saat itu ada 3. Pertama sebagai sarana ibadah, yang kedua sebagai wadah tempat mencari ilmu pengetahuan, yang ketiga sebagai media masjid itu mempertemukan antara Sultan Delhi dengan masyarakat. Nah, pada tahun 1870 di masa Sultan Osman, beliau mendirikan masjid pada saat itu terbuat dari bahan kayu. Ya, kayunya berasal dari Kalimantan, dibawa melalui transportasi air yang kita kenal dengan pada saat itu ada Sungai Delhi. Nah, Sungai Delhi inilah sebagai alat perantaraan sehingga sampailah material kayu yang dari Kalimantan sampai kemari. Nah, setelah wafatnya Sultan Osman Perkasa Alam, maka digantikan oleh anak kandung beliau bernama Sultan Mahmud Perkasa Alam. Diangkatlah menjadi sultan yang ke-8. Nah, pada tahun 1870 perlu saya ralat lagi, 1854 di masa Sultan Osman yang terbuat dari bahan kayu, dan sampai kepada Sultan Mahmud anak kandungnya sendiri pada tahun 1870, maka terjadilah pemugaran masjid ini yang tadinya terbuat dari bahan kayu menjadi permanen batu. Nah, di masa Sultan Mahmud perenovasian masjid ada sedikit perubahan yang sangat luar biasa. Perubahan itu dilatar belakangi oleh kultural arsitektur yang mengikat dalam suatu wilayah negara tertentu. Bahwa pembangunan masjid di masa Sultan Mahmud ada memiliki arsitektur gaya Eropa, ada gaya Timur Tengah, ada gaya Hindia, ada gaya arsitektur Cina, dan terakhir Melayu Delhi. Nah, tentu kita bertanya di mana letak posisi gaya arsitektur Eropa masjid ini. Itulah kita perhatikan bangunan timbul, artinya semen-semen timbul itu gaya Eropa yang kita kenal zaman sekarang ini minimalis. Nah, yang timbul-timbul. Yang kemudian ada gaya arsitektur Timur Tengah masjid ini, di mana kita perhatikan dari masing-masing tiang-tiang di atasnya ada bulatan. Kalau kita kenal istilah ladang kuda katanya. Nah, ini persis seperti gaya Timur Tengah Masjid Madinah maupun Makkahul Mukarramah. Nah, kemudian gaya pembangunan masjid ini ada gaya arsitektur Hindia. Di mana kita lihat gaya Hindianya? Kalau kita masuk ke dalam masjid, kita lihat bangunan utama, bagian atas ornamennya, ornamen seperti kanan kiri melebar, nah, di atasnya menguncup. Nah, itu persis gayanya seperti yang di India, Taj Mahal. Nah, kemudian ada gaya pembangunan masjid ini gaya Cina. Mana contohnya? Nih, pintu-pintunya berkotak-kotak. Nah,
Itu gaya Cina. Nah, yang terakhir Melayu Delhi. Bahwasanya masjid ini gaya arsitektur Melayu Delhi-nya sangat kental. Yang mana itu? Dari sisi warna dan ornamen. Warna kuning dipadu dengan hijau, yang kemudian ada ornamen-ornamen di atasnya seperti lebah bergantung. Sultan yang ada di sini mulai sultan yang ke 5, 6, 7, 8. Yang 5 itu Gandar Wahid, yang ke-6 itu Amaluddin Sani Manggedar Alam, yang ke-7 itu Sultan Osman, yang ke-8 itu Sultan Mahmud. Nah, mereka berkubur persis di depan masjid. Itulah dia. Bangunan yang berdiri di belakang masjid itu berdiri di tahun 1992 di masa Bapak Wali Kota Bakhtiar Ja'far.